Chapter 21. Insiden kedua, 1. Dengan mempertaruhkan nyawanya untuk menundukkan Jin, dia telah menunjukkan dirinya sebagai warga negara teladan. Ujian ini membuktikan pelayanannya yang sangat baik untuk kebaikan masyarakat dan perilaku teladannya yang akan memotivasi orang lain. Kadet Kim Suho. Petik 2. Yoshi-hyuk menyerahkan Kim Suho sertifikat pujian tanpa menambahkan komentar yang tidak perlu. Kim Suho kemudian mengambil sertifikat itu dengan hormat dan bermartabat. Chae Na-yun, sama seperti di atas. Berikutnya adalah Chae Na-yun. Kim Ha-jin, sama seperti di atas. Lalu aku. Upacara penganugerahan sudah berakhir. Dengan pengumuman tuan rumah, upacara konferensi berakhir. 1 jam 30 menit latihan dan 1 jam menunggu dikurangi menjadi hanya 5 menit. Begitu cepat sehingga saya bahkan tidak punya waktu untuk merasa dirugikan. Oh ngomong. Yoshi-hyuk, yang akan meninggalkan taman, tiba-tiba berhenti seolah dia mengingat sesuatu. Hadiah untuk penaklukan Jin adalah 15 juta won. Aku hampir lupa memberitahumu. Petik 2. Saat saya mendengar itu, saya merasa bersyukur atas segalanya. Kepada rekan Kyuup yang memaksaku keluar dari tempat tidur pagi ini, latihan 1 jam 30 menit, dan bahkan pria yang terlambat 1 jam. Semoga berhasil. Kami akan bertemu lagi jika ada kesempatan. Petik 2. Yoshi-hyuk kemudian pergi dengan senyum bosan. Kami melihatnya dengan mata, lalu turun dari podium. Sebelum kita bahkan bisa menyentuh tanah, rekan guild berbondong-bondong ke arah kita. Namun, mereka hanya tertarik pada Kim Suho dan Chae Na-yun. Tidak ada yang mendekati saya. Mereka kemungkinan besar mengira saya hanya beruntung telah bersama mereka pada saat kejadian. Tetapi itu tidak berarti saya kecewa. Begitulah kehidupan ekstra. Tapi wajah saya secara otomatis memerah karena pengucilan yang jelas, dan dengan demikian saya segera meninggalkan tempat itu. Saya lari ke kedai kopi terdekat. Setelah memesan minuman, saya duduk dan menyalakan laptop saya. Alasannya sederhana. Saya belum memeriksa fungsionalitas baru laptop tersebut. Saya tidak punya waktu. Kemarin, saya pingsan karena rasa sakit yang datang dengan penyelesaian pembaruan, dan ketika saya bangun, saya diseret ke upacara penganugerahan. Fitur yang diperbarui. Kitab kebenaran, telah ditambahkan ke hadiah, pengamatan dan membaca. Internet telah ditambahkan ke laptop. Stigma. Ada 3 fitur baru. Hal pertama yang menarik perhatian saya adalah penambahan kedua. Internet telah ditambahkan ke laptop. Itu menarik perhatian saya karena itu terlalu biasa. Lagi pula, saya bisa menggunakan jam tangan pintar untuk mengakses internet. Tetapi sepertinya fitur laptop itu tidak biasa. Saya membuka internet di laptop saya. Petik 2. Aha. Saya langsung mengerti ketika saya melihat internet. Jendela internet memiliki deretan teks yang membosankan, tetapi semuanya terlalu akrab. Sama dengan. Daftar situs web yang dapat diakses saat ini. Main pikiran lurus. Pesta Valet. Pedang Jeremy. Sama dengan. Sepertinya internet laptop juga memungkinkan saya untuk mengakses situs web yang harus saya bayar untuk masuk. Itu cara hacking. Di antara banyak situs web, nama tertentu menarik perhatian saya. Sama dengan. Pesta Valet. Asterisk situs web untuk memperdagangkan informasi, senjata, karunia, dan komisi yang dirahasiakan. Asterisk SP diperlukan untuk mendapatkan ide, 200. Sama dengan. Perjamuan Valet. Itu adalah situs web paling terkenal di web gelap. Tetap saja, ia memiliki lebih dari 1 juta anggota. Mutiara asli dari Valet Banquet bukan situs webnya, tetapi penjualnya. Valet Banquet hanya tempat bagi mereka untuk berkumpul. Banyak penjual berbondong-bondong di situs informasi perdagangan, senjata, hadiah, dan komisi anonim, yang tidak peduli pada hukum. Sementara pemerintah tahu tentang pasar bawah tanah ini, mereka tidak punya pilihan selain tetap diam karena pasar gelap ini sering dikunjungi oleh hampir semua pahlawan. Sebagai lelucon, seorang pahlawan tidak disebut pahlawan sejati kecuali ada yang memiliki keanggotaan Valet Banquet. Secara alami, seseorang perlu membayar sejumlah besar untuk menjadi anggota Valet Banquet, tetapi saya hanya membutuhkan 200 SP untuk mendapatkan ide. Ah, ini dia. Pada saat itulah suara dan aroma yang menawan mengalir ke arah saya. Hanya dengan mendengar suaranya, aku bisa tahu siapa itu. Aku segera meluruskan punggungku dan fokus pada gerakan di belakangku. Pemilik suara itu kemudian berjalan dan duduk di kursi di depan saya dengan gerakan yang halus. Itu Yun Sengah. Kamu kenal aku, kan? Matanya membentuk lengkungan saat dia menatapku. Kamu tidak. Yun Sengah bertanya lagi. Aku menggelengkan kepala. Ada beberapa orang di dunia ini yang tidak tahu, wakil pemimpin Yun Sengah. Tidak, aku tahu. Itu melegakan. Saya terkejut karena Anda tiba-tiba menghilang. Ada sesuatu yang ingin saya berikan kepada Anda. Petik 2. Yun Sengah menyerahkan kartu namanya, yang dihiasi dengan emas. Persekutuan, Rahmat Suci Pencipta, wakil pemimpin Yun Sengah. Sementara aku duduk terpaku melihat kartu nama, Yun Sengah melanjutkan. Ada banyak hal yang ingin saya bicarakan, tetapi sayangnya, saya tidak punya cukup waktu.
Saya menghabiskan waktu terlalu lama mencari Anda, Hajin Kadet Nim. Petik 2. Yun Sengah memberikan kartu namanya bukan masalah sederhana. Itu adalah langkah pertama merekrut gaya Yun Sengah yang saya uraikan dalam novel saya. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Bisakah saya? Saya menatap mata Yun Sengah. Pupil coklatnya yang indah benar-benar tenang. Tidak. Apakah kamu menghancurkan Jin? Yun Sengah mungkin terlihat baik dan anggun di media, tetapi sebenarnya, dia sangat berhati dingin. Bahkan bakat yang dia bawa dengan bersemangat dibuang begitu saja jika mereka tidak memenuhi harapannya. Membawa apa yang perlu dan membuang apa yang tidak. Kelangsungan hidup yang terkuat adalah pola pikir sejati Yun Sengah, yang tidak diketahui media. Itu adalah keyakinannya bahwa seseorang yang malas akan terus menjadi malas dan seseorang yang tertinggal akan terus tertinggal. Jangan tanya. Saya mengembalikan kartu namanya. Hajin Kadet Nim. Saya pikir Anda salah paham akan sesuatu. Saya tertarik pada Anda, sebagai wakil ketua dari Guild peringkat 1. Petik 2. Saya berterima kasih atas minat Anda, tetapi hanya jika itu benar-benar menarik. Dengan apa yang saya ketahui tentang kepribadian Yun Sengah, dia seharusnya berada di sini karena saya menggunakan peluru atribut ringan. Minat yang dimilikinya pada saya hanyalah rasa ingin tahu. Dengan satu hembusan angin, minatnya bisa menjadi dingin, dan dia bahkan bisa melupakan namaku. Jadi, demi SP, bermain keras untuk mendapatkan mungkin akan lebih mudah diingat. Aku akan pergi. Ada banyak yang harus saya lakukan. Sudah hampir waktunya untuk ujian tengah semester, Anda tahu. Petik 2. Saya bangun sebelum Yun Sengah. Matanya yang terkejut mengejarku. Saya segera meninggalkan kedai kopi. Apa yang dipikirkan Yun Sengah sekarang bukan urusan saya. 1 siang. Uang hadiah telah tiba pada saat saya kembali ke asrama. Itu adalah 15 juta won bersih, tidak terpengaruh oleh pajak. Sudah jelas apa yang harus saya lakukan dengan itu. Tanpa ragu, saya membeli saham Peck Horse Master. Dengan lebih dari 100.000 saham, saya cenderung menjadi pemegang saham mayoritas. Benar. Tiba-tiba saya ingat apa yang tidak saya selesaikan di kedai kopi. 2 fitur pembaruan lainnya, Book of Truth and Stigma. Pertama, saya melihat stigma. Kamu bisa dengan bebas menggunakan kekuatan sihir yang tersimpan di dalam stigma, yang perlahan akan teregenerasi lebih dari 24 jam bahkan jika habis. Petik 2. Jadi bagaimana cara menggunakannya? Ada stigma seperti tato di lengan kiri atas saya. Tapi selain stigma, aku bahkan tidak bisa menggunakan kekuatan sihir di tubuhku. Selain itu, kemungkinan saya tidak akan pernah bisa menggunakannya, karena saya menggambarkan kekuatan sihir dalam novel saya sebagai kemampuan di mana bakat bawaan dan pendidikan awal adalah yang paling penting. Tapi ini kemungkinan alasan mengapa penulis bersama memberi saya kekuatan sihir yang tidak teratur. Aku bisa dengan bebas menggunakannya. Karena dikatakan saya bisa, secara bebas menggunakannya, saya berpikir untuk menggunakannya. Hanya itu yang saya lakukan. Segera, kekuatan sihir stigma menjadi terlepas. Cahaya biru meletus dari stigma, membungkus lengan atas saya. Kekuatan sihir kemudian mengalir di nadi saya, mencapai ujung jari saya sebelum menembak keluar dan bermanifestasi menjadi bentuk. Pertama, itu membentuk segitiga, lalu lingkaran, lalu pisau. Misteriusnya berlipat ganda ketika saya memikirkan kitab kebenaran. Kekuatan sihir bercabang bersama dan membentuk satu buku. Sampul buku itu melambai seolah-olah terbuat dari air. Aku melirik pembuluh darahku, yang sudah membiru, dan buku aneh yang terbentuk di udara. Pada saat itu, sebuah suara aneh terdengar di telingaku. Buku ini berisi kebenaran. Tanyakan apa saja, itu akan menjawab selama kamu memiliki kekuatan sihir yang cukup. Petik 2. Jadi begitu cara kerjanya. Kata-kata, selama kamu memiliki kekuatan sihir yang cukup, tergantung di pikiranku, tapi itu tidak diragukan lagi adalah hadiah yang luar biasa. Ketika saya hendak menanyakan sesuatu sebagai ujian. Wiing, wiing, wiing. Alarm darurat terdengar di jam tangan pintar saya. Suara itu mirip dengan peringatan bencana ponsel, tidak bisa diabaikan. Saya menyingkirkan kekuatan ajaib saya dan menyalakan jam tangan pintar saya. Mencari orang terakhir yang terakhir kali melihat kadet pemula kelas dunia, Jin Hajung. Mencari orang terakhir yang terakhir kali melihat kadet pemula kelas dunia, Jin Hajung. Saya segera tahu apa yang sedang terjadi. Busur berikutnya telah dimulai. Nama busur ini adalah, insiden penghilangan serial Cube. Seperti kata, serial, yang disarankan, akan ada 6 korban selama busur ini. Busur ini memainkan peran yang cukup penting dalam cerita. Satu-satunya alasan adalah Yo Yeon-ha adalah korban terakhir. Ini adalah pemicu yang menentukan yang akan membawa Kim Soo-ho dan Yo Yeon-ha lebih dekat bersama. Halo. Berbicara tentang iblis, Yo Yeon-ha tiba-tiba mengirim pesan padaku. Apa? Teks dari tadi, itu bukan urusanmu, kan? Apakah dia gila? Tidak memangnya kenapa? Kalau begitu tidak pernah. Baik. Ngomong-ngomong, aku mendengar kamu bertarung dengan Jin minggu lalu. Apa yang kamu coba katakan? Mengubah topik berulang-ulang sampai pihak lain mengemukakan topik yang ingin dibicarakannya, itu adalah spesialisasi Yo Yeon-ha.
Apakah Anda tahu tentang prajurit rawa raksasa? Saya tidak bisa menahan tawa. Sepertinya dia ingin aku memberitahunya titik vitalnya. The Giant Swamp Soldier adalah monster tingkat tinggi yang dikenal dengan ketinggian 30 meter. Seperti namanya, itu adalah pemandangan langka di Korea, karena Korea tidak memiliki rawa besar. Dari kelihatannya, guildnya pasti sudah mendapatkan informasi tentang lokasinya. Aku tidak akan memberitahumu bahkan jika aku tahu. Seharusnya tidak banyak guild di negeri ini yang tahu tentang poin vital prajurit rawa raksasa. Saya dapat membeli informasinya. Tidak. Saya memotongnya dengan tegas. Mountain Tyrant cukup untuk berfungsi sebagai pencapaiannya. Kenapa tidak? Saya bisa menawarkan banyak. Memang benar bahwa Yoyonha akan menjadi sukses di masa depan, tetapi kepribadiannya belum berubah. Saat ini, dia tidak ragu untuk tanpa ampun menebas musuhnya. Sebelum pengaruh yang tepat mengubah temperamennya, berbahaya untuk memberikan sayapnya. Sejujurnya, saya tidak tahu. Bagaimana saya tahu titik vital dari monster yang tidak muncul di Korea? Dan ini benar, meskipun saya adalah penulis dunia ini, ada beberapa hal yang tidak saya ketahui. Sementara saya menciptakan Giant Swamp Soldier, saya hanya memberikan sketsa kasar. Karena itu adalah monster tipe golem, aku hanya berpikir bahwa atribut yang melawan rawa akan bekerja dengan baik melawannya. Saya tidak pernah menulis detail spesifik apapun. Setelah tidak membalas dalam waktu yang lama, Yoyonha mengakhiri percakapan dengan satu pesan. Mulai sekarang, jangan bicara padaku dengan santai. PVTT. Seringai muncul secara tidak sengaja. Seperti yang aku pikirkan, bahkan jika Yoyonha bertindak seperti orang dewasa. Petik 2. Masih anak sekolah menengah, iya. Usianya baru 17 tahun.